Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memohon bantuan dan dukungan terutama kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo dan masyarakat Indonesia. Saya Evi Sohervi Sudarmadi, pensiunan Pertamina tahun 2002 dan sudah mengabdi di Pertamina selama 35 tahun 7 bulan. Dengan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan dan ketekunan menjalankan tugas dalam rangka membangun Pertamina mulai dari Permina, Pertamin sampai menjadi Pertamina. Usia saya sekarang sudah 70 tahun. Saya sudah menempati rumah dinas komplek Pertamina Tomang sudah 47 tahun. Sekarang saya sudah manula, tapi belum jelas juga dengan status rumah dinas yang saya tempati. Sudah hampir 10 tahun saya mencari keadilan untuk menggantikan rumah tinggal saya kepada Direktur Pertamina. Selama ini saya sudah berjuang untuk mencari keadilan, sedangkan hasil mediasi dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Ombudsman sudah melayangkan surat kepada Direktur Pertamina agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan seperti bapak dengan anak. Sebelumnya, SK Direktur Pertamina menjual aset rumah Pertamina yang diutamakan kepada penghuni untuk membantu kesejahteraan karyawan dalam menghadapi hari tua dengan maksud memberikan penghargaan atas masa bakti yang lama di perusahaan. Dan bila rumah tidak dijual, saya direlokasikan sesuai golongan. Berikut SK-SK Direktur dan surat persetujuan Menteri Keuangan dan melengkapi prosedur penjualan pelepasan rumah dinas Pertamina. 1. SK Keputusan 3143 garis miring C000 garis miring 86 strip B1 perihal pelaksanaan kebijaksanaan perusahaan tentang peraturan penyediaan, alokasi, dan pengembalian rumah dinas Pertamina. Setiap pegawai berhak mendapatkan pelayanan rumah dinas sesuai PPSK atau yang ditetapkan oleh direksi yang kemudian bersedia menyerahkan, mengembalikan, melepaskan, haknya diberikan kompensasi. Kedua, surat persetujuan Menteri Keuangan RI nomor S073 garis miring MK garis miring 013 garis miring 1989 tentang persetujuan penghapusan dan penjualan 787 rumah dinas milik Pertamina, maka telah ditetapkan harga taksasi 783 bangunan rumah berikut sarana dan tanahnya oleh panitia penaksir harga dituangkan dalam SK Keputusan 0813 garis miring 1000 garis miring 90 strip B1. 3. SK KPTS 136 garis miring C000 garis miring 89 strip
B1 perihal petunjuk pelaksanaan penjualan rumah dinas perusahaan menyatakan aset Pertamina dapat dibeli oleh penghuni seharga 50% dari taksasi harga tim penilai. Empat, LKPTS garis miring 202 garis miring C000 garis miring 89 perihal kriteria karyawan yang diberi kesempatan membeli rumah dinas. Karyawan di Jakarta, penghuni rumah dinas instalasi yang tidak dijual berstatus pegawai staf tanpa melihat golongan direlokasikan sesuai dengan golongan. Lima, SK KPTS 0813 garis miring 1000 garis miring 90 strip B1 perihal penetapan penghapusan dan penjualan A675 RDP kepada karyawan dan penghuni. 6. SK KPTS 038 garis miring 100 garis miring 94 strip SO bagi pegawai yang menempati rumah dinas di Jabodetabek sebelum diberlakukan SK nomor 3143 garis miring C000 garis miring 86 strip B1 apabila harus mengosongkan rumah dinas berhak mendapat kompensasi uang pelepasan hak rumah dinas Pertamina. Tujuh, SK Direktur Utama KPTS 017 garis miring C000 garis miring 2002 SO tentang pedoman pelepasan, penghapusan, dan pelepasan harta kekayaan Pertamina, penjualan langsung rumah atau kendaraan kepada pekerja Pertamina selaku penghuni atau pemakai, penjualan rumah atau kendaraan dinas diutamakan kepada pekerja Pertamina selaku penghuni atau pemakai. Dengan surat-surat tersebut dan penghargaan yang sudah diberikan kepada saya, mengapa saya tidak dapat hak-hak saya sebagai manusia? Pada intinya, rumah adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Sekarang ini, saya tinggal tanpa aliran listrik dari PLN. Karena aliran listrik dari PLN diputus oleh PLN atas permintaan pihak Pertamina. Ini dilakukan oleh Pertamina karena saya berjuang untuk mempertahankan keadilan untuk saya. Bayangkan bagaimana manusia bisa hidup tanpa adanya aliran listrik. Listrik sangat diperlukan dalam kehidupan untuk penerangan dan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Komplek Pertamina Tomang ini mempunyai luas kurang lebih 5 hektar yang tidak dirawat. Banyak ilalang dan pohon-pohon liar yang sudah menutupi rumah-rumah lainnya. Kondisi komplek Pertamina sudah sangat rawan. Saya tinggal di sini sampai saat ini untuk bertahan dan berjuang mendapatkan keadilan. Sampai saat ini, pihak Pertamina bukan melakukan atau menyelesaikan secara kekeluargaan kepada saya, tapi malah melakukan intimidasi secara langsung dan tidak langsung kepada saya.
dan juga kepada warga luar komplek Pertamina yang mempunyai rasa peduli kemanusiaan kepada saya, membantu memberikan aliran listrik kepada saya agar diputus dan tidak memberi bantuan lagi kepada saya. Sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan yang telah dilakukan Pertamina kepada saya. Di mana keadilan yang sebenarnya ada di negara ini? Konstitusi negara kita mengatakan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Tapi saya mencari keadilan selama 10 tahun. Kemana-mana tidak mendapatkannya. Apa benar? Karena perusahaan Pertamina sebagai perusahaan negara yang memberi devisa negara paling besar. Jadi semua pihak pada takut dan bungkam untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Ya Allah, di mana keadilan? Saya memohon kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, dan masyarakat Indonesia melihat video ini agar dapat kiranya membantu saya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi saya. Selama ini yang membuat saya kecewa dan merasa dijolimin serta diintimidasi. 1. Surat izin penempatan rumah dinas saya telah dipalsukan oleh Pertamina. Diterbitkan tahun 1982. Yang sebenarnya surat izin penempatan rumah dinas saya bulan Juni 1972. Yang sebelumnya Juli 1962. 2. Pertamina mengatakan bahwa saya sudah menerima uang kompensasi rumah. Pada saat mediasi dengan Komnas HAM tanggal 20 Agustus 2014, bukti yang saya terima direkayasa. Ini tidak benar. Saya tidak pernah menerima Saya kirim surat ke Pertamina, minta bukti kalau saya sudah terima uang kompensasi. Sampai saat ini Pertamina tidak bisa memberikan bukti kepada saya. Ombudsman memberikan surat kepada Direktur Pertamina agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan saya. Karena Ombudsman bilang pada saya, permasalahan pidana bukan ada di wilayah Ombudsman. Aliran listrik diputus oleh PLN atas permintaan Pertamina yang mengintimidasi dari saya agar saya tidak memiliki aliran listrik untuk kehidupan. Saya mengajukan pasang meteran listrik, ditolak oleh PLN karena pihak Pertamina melarang PLN memberikan kepada saya. Sampai pada saat mau memutuskan via PLN yang kasihan kepada saya, memberikan tenggang waktu memutuskan aliran listrik pada saat itu dan menyarankan saya agar memohon ke Pertamina untuk menangguhkan pemutusan. Tapi Pertamina dengan keras dan teganya kepada saya untuk tetap menjalankan pemutusan aliran listrik. Karena saya dianggap penghuni tidak sah. Saya sangat kejam perilaku Pertamina kepada saya tanpa ada rasa kemanusiaan. Warga luar komplek Pertamina Tomang yang masih peduli dan mau membantu memberikan aliran listrik diintimidasi agar memutuskan memberikan bantuan listrik kepada saya. Saya sangat memohon kepada Presiden, masyarakat Indonesia, dan instansi terkait untuk dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan ini. Tolonglah saya, bantulah saya, Bapak Presiden. Bantulah saya melawan kezoliman dan tidak keadilan ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.